Kalau kita bicara tentang salah satu ponsel Samsung yang benar-benar punya tempat spesial di hati banyak orang, nama Samsung Galaxy Mini hampir selalu ikut disebut guys. Dirilis pada tahun 2011, tepatnya sekitar Februari, ponsel ini datang di momen yang pas ketika Android mulai dikenal luas dan semakin banyak orang ingin beralih dari feature phone ke smartphone. Samsung ngebaca peluang itu dengan sangat jeli, mereka tidak langsung menyasar kelas atas tapi justru menghadirkan perangkat yang lebih terjangkau, simple, dan mudah digunakan. Hasilnya, Galaxy Mini jadi salah satu smartphone Android paling populer waktu itu. Mari kita nostalgia dulu guys. Secara asal-usul, Galaxy Mini merupakan bagian dari strategi besar Samsung untuk memperluas lini Galaxy ke berbagai segmen harga. Sebelumnya, Samsung sudah lebih dulu merilis Samsung Galaxy Vibe yang juga menyasar kelas entry level. Namun, Galaxy Mini hadir dengan pendekatan yang lebih matang guys, desain yang lebih menarik, dan positioning yang lebih jelas untuk anak muda dan pengguna baru smartphone. Nama Mini sendiri bukan berarti fiturnya minim ya, melainkan mengacu pada ukuran bodinya yang ringkas dan nyaman digenggam. Dari sisi desain, Galaxy Mini tampil kompak dengan layar TFT 3,14 inci beresolusi 240 x 320 pixel. Ukurannya emang kecil tapi justru itulah yang membuatnya terasa praktis gitu. Bobotnya ringan, sudut-sudutnya membulat dan bodinya terasa pas di tangan. Di bagian bawah layar terdapat tombol fisik khas Samsung saat itu, lengkap dengan dua tombol di kiri dan kanan. Desain ini membuat navigasi terasa intuitif terutama bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan Android. Masuk ke spesifikasi, Galaxy Mini ditenagai prosesor Qualcomm MSM 7227 dengan kecepatan 600 MHz, GPU Adreno 200 dan RAM sekitar 384 MB. Penyimpanan internalnya memang tidak besar, hanya sekitar 160 MB, tapi udah didukung slot microSD hingga 32 GB. Untuk ukuran kelas entry level di tahun 2011, kombinasi ini udah cukup lah ya untuk menjalankan aplikasi populer saat itu seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan berbagai game ringan. Sistem operasi bawaan Galaxy Mini adalah Android 2,2 Froyo dan kemudian mendapat pembaruan resmi ke Android 2,3 Gingerbread. Dengan antarmuka touchwiz khas Samsung, tampilannya terasa lebih berwarna dan ramah pengguna. Icon-iconnya besar, menu mudah dipahami, dan pengaturan tidak membingungkan. Inilah salah satu kekuatan Galaxy Mini, ia tidak terasa rumit. Bahkan orang yang belum pernah menyentuh smartphone sebelumnya bisa cepat beradaptasi gitu. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap untuk kelasnya. Galaxy Mini sudah mendukung konektivitas 3G HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, GPS, dan radio FM. Kamera belakangnya beresolusi 3,15 megapiksel tanpa autofocus dan tanpa kamera depan. Walaupun sederhana, kamera ini cukup untuk mengabadikan momen sehari-hari dan langsung membagikannya ke media sosial gitu. Hasil fotonya memang standar tapi dalam kondisi cahaya cukup, detailnya masih bisa diterima dan warnanya tidak terlalu melenceng. Dari sisi baterai, Galaxy Mini dibekali baterai 1200 mAh yang bisa dilepas. Dengan layar kecil dan spesifikasi yang tidak terlalu berat, daya tahannya tergolong baik untuk pemakaian harian seperti chatting, browsing ringan, dan media sosial. Banyak pengguna saat itu merasa baterainya cukup untuk menemani aktivitas dari pagi hingga sore tanpa perlu sering dicas. Soal gaming, Galaxy Mini memang bukan perangkat untuk game berat, tapi untuk game populer pada masanya seperti Angry Birds, Fruit Ninja, dan Temple Run, ponsel ini masih sanggup menjalankannya dengan cukup lancar meski kadang terjadi sedikit penurunan frame rate. Untuk pengguna kasual, performanya sudah lebih dari cukup. Justru karena targetnya adalah pengguna pemula, performa seperti ini udah terasa memuaskan guys. Galaxy Mini juga hadir dalam beberapa varian warna, biasanya hitam dengan aksen warna cerah di bagian belakang seperti hijau atau oranye, tergantung pasar guys. Ini membuatnya terlihat lebih fresh dan tidak membosankan. Samsung benar-benar memahami bahwa anak muda ingin perangkat yang tidak hanya fungsional tapi juga punya karakter. Harga jual awalnya di Indonesia berada di kisaran 1,5 jutaan hingga 1,6 jutaan guys. Di rentang harga tersebut, Galaxy Mini menjadi pilihan yang sangat kompetitif. Ia menawarkan brand besar, sistem operasi Android yang lengkap, konektivitas 3G, dan akses ke ribuan aplikasi. Kombinasi inilah yang membuatnya cepat diterima pasar.
Mengenai data penjualan, Samsung tidak merilis angka spesifik untuk Galaxy Mini aja, namun pada periode 2011 sampai 2012, lini Galaxy secara keseluruhan mengalami lonjakan signifikan di pasar global. Galaxy Mini berperan penting dalam memperluas Samsung di segmen entry level, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Di berbagai toko ponsel dan forum teknologi saat itu, Galaxy Mini sering direkomendasikan sebagai smartphone Android murah yang layak dibeli. Setelah kesuksesan Galaxy Mini, Samsung merilis penerusnya yaitu Samsung Galaxy Mini 2 pada tahun 2012. Versi ini membawa peningkatan pada prosesor, RAM menjadi 512 MB, layar sedikit lebih besar, dan baterai 1300 mAh. Kehadiran Galaxy Mini 2 ini menunjukkan bahwa Samsung melihat potensi besar di segmen ini dan ingin mempertahankan momentum. Pengaruh Galaxy Mini terhadap merek Samsung cukup signifikan. Ponsel ini membantu membangun citra bahwa Samsung bukan hanya pemain di kelas atas, tetapi juga serius menggarap pasar entry level. Banyak pengguna yang pertama kali memakai Galaxy Mini kemudian tetap setia menggunakan produk Samsung di tahun-tahun berikutnya. Dari sinilah terbentuk loyalitas merek yang kuat, guys. Alasan utama kenapa Galaxy Mini menjadi populer sebenarnya sederhana, harganya masuk akal, fiturnya cukup lengkap, mudah digunakan, dan membawa nama besar Samsung. Ponsel ini tidak mencoba menjadi yang paling canggih, tapi fokus pada kebutuhan dasar pengguna smartphone pemula. Kombinasi antara akses Android, desain menarik, dan pengalaman yang tidak rumit membuatnya terasa pas gitu. Gimana guys, ada yang pernah punya HP ini? Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.